Ingin sedikit mengingatkan bahwa di jumpa kita yang lalu, saya pernah menyampaikan agar sebelum kita memasuki tahapan untuk menghafal, ya, maka kita ikuti dulu langkah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mulai membaca, ya, yang kita kemarin namakan dengan fase iqra atau qiraah, ya, membaca, berta'aruf terlebih dahulu dengan Al-Quran sebelum mulai Al-Quran itu ditanamkan dalam jiwa Rasulullah SAW sehingga menjadi hafal dan teramalkan dalam kehidupan. Maka saya ingin ingatkan, sebelum kita masuk ke sini, maka kita coba maksimalkan dulu tahap qiraah, tahap iqra, tahap ta'aruf dengan Al-Quran dengan memaksimalkan bacaan. Saya mengingatkan di pertemuan lalu bahwa kita punya waktu 2 pekan, ya, 2 pekan ke Ramadan 1441 Hijrah di tahun ini, ya. Insya Allah bila tidak ada hal merintang, tidak ada hambatan tertentu, puasa kita semua wilayah Indonesia insya Allah akan sama, ya, untuk tahun ini 1441 Hijrah, yaitu akan dimulai 1 Ramadan, ya, dan kemungkinan besar akan bertepatan dengan 24 April, ya, bersamaan dengan hari Jumat, ya, bersamaan dengan hari Jumat 24 April 2020 dari segi hitungan falak atau astronomi, karena nanti ijtima' atau konjungsi, ya, pertemuan sejajar antara matahari, bulan, kemudian juga bumi, itu akan terjadi di hari Kamis konjungsinya, ya, kurang lebih pukul 9 pagi lah, ya. Nah, kemudian dari sini sampai ke Maghrib masuk kepada Jumat, itu ketinggian hilalnya sudah di atas 3 derajat. Jadi kalau kemudian di hitungan falak itu ada kurang lebih plus 0,3, ya, 3 derajat. Kemudian ada 53 menit lah kurang lebih, ya, sekian detik. Jadi sudah 3 derajat 53 menit, ya, 3 derajat 53 menit. Jadi sudah plus 3 di atas standar yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2 derajat. Jadi kalau pemerintah menetapkan standar ini di atas dengan ketinggian 2 derajat, besoknya kemudian ditetapkan untuk awal Ramadan ataupun Idul Fitri, maka menurut perhitungan astronomi nanti hilal akan tampak di ketinggian 3 derajat atau hilal berada di ketinggian 3 derajat, sehingga patut diduga kuat keesokan harinya bersamaan dengan 24 April masuk 1 Ramadan di hari Jumat, ya. Sedangkan nanti ke Idul Fitrinya pun insya Allah, ya, Idul Fitri di tahun ini seluruh wilayah masyarakat muslim di Indonesia alhamdulillah akan merayakan bersamaan pula, ya. Jadi tidak akan berbeda kalau melihat hitungan ke sini, insya Allah Idul Fitrinya pun akan sama, itu 1 Syawal, ya, 1441 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 24 Mei. Ya, kalau hitungan astronomi 24 Mei karena hari Ahad ini, ya. Ini hari Ahad, karena hari Sabtunya saat terjadi konjungsi masuk ke Maghrib, ketinggian hilal secara astronomi itu diduga masuk di atas 6 derajat. Jadi sudah masuk 6 derajat, sudah tinggi sekali, melebihi batas yang ditetapkan, kemungkinan akan sama. Apa kaitan dengan program kita? Sekarang, ya, kita sudah masuk Jumat, ya, tanggal 10, ya. Baik, Jumat depan 17, depannya lagi 24. Jadi pas betul 2 pekan. Ya, karena itu bagi teman-teman yang akan memulai untuk memaksimalkan ini, saya harap segera apa yang kita bahas pertemuan lalu segerakan. Ya, paling telat besok mulai. Jadi kalau Anda besok mulai, berarti Anda mulai maksimalkan ini di hari Sabtu, ya kan? Kemudian Ahad, ini pekan pertama. Kemudian Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis. Ingat yang saya katakan 6 hari pertama, ya. Setiap 1 harinya 5 juz dibagi ke waktu sholat. Lihat lagi yang kemarin sempat kita bahas. Teman-teman yang baru bergabung saat ini, tolong lihat part pertama, part 1 kemarin. Kemudian saya telah uraikan ini. Jadi setiap harinya 5 juz dibagi waktu sholat,
Ya, subuh 1 juz dibagi 2, sebelum setengah juz, setelah setengah juz. Teruskan kembali, zuhur, asar, maghrib, isya. Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz. Ya, ini ada 6 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dikali 6, jadi 30 juz. 30 juz dalam sepekan. Nah, Jumatnya di hari ke-7, saya pernah ingat katakan di pertemuan yang lalu bahwa di hari Jumatnya kita maksimalkan dengan, masih ingat, baca surat Al-Kahf, Al-Kahfi, nah, plus dengan Al-Qamar, surah ke-54. Ya, Al-Kahfi karena memang masuk hari Jumat dan kita memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Surah Al-Qamar di situ diisi dengan janji Allah, 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah ke-54 ini ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, kata Allah, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk diingat, dihafalkan. Maka adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Maka Anda bacakan ini, Anda katakan, ya Allah saya mau hafal, ya Allah saya mau hafal. Maka Anda minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kemudahan dalam menghafal, ya Allah berikan kemudahan dalam menghadirkan Quran dalam jiwa hamba, ya Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan isi Quran yang telah hamba hafalkan. Minta sepenuhnya, minta di hari yang paling baik ini. Ya, jadi ini yang saya maksudkan Anda minta dengan 2 surah ini. Karena ada beberapa yang bertanya, kenapa mesti surah Al-Qamar, Ustaz? Kenapa surah Al-Kahf? Karena waktu yang didesain untuk dibacakan masuk di waktu ini, khususnya di surah-surah yang ada beberapa hikmah yang bisa diiringi dengan doa di dalamnya. Ini yang telah saya sampaikan kemarin. Sekarang kita masuk tahap selanjutnya setelah melalui tahapan bacaan, sudah bertaaruf dengan Al-Quran. Saya sangat penuh keyakinan kalau kita bergegas mengamalkan apa yang kita uraikan di pertemuan yang lalu, bahwa kita meniatkan dengan serius, sungguh-sungguh. Ya, masih ingat? Kemudian kita fokus betul-betul ingin menghafal dan menghadirkan rasa dalam setiap interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, seakan ayat ini ditujukan memang untuk kita. Surat-surat ini dihadirkan untuk kita. Ketika semua itu kita kumpulkan dan mengamalkan teori itu pada nilai bacaan ini, maka saya punya keyakinan, ya, interaksi kita dengan Al-Quran akan menghadirkan sebagian yang kita baca tertanam dalam memori kita. Tertanam, sampai selama sepekan ini, kemudian kita berdoa, masuk ke pekan berikutnya, pekan yang kedua, kita terapkan lagi ini. Ya, 5 juz, sampai Kamis, malamnya kita bersiap memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Sekarang kita akan masuk tahapan part kedua, bagian selanjutnya, bagaimana cara kita memulai hafalan di bulan suci mulia ini dengan niat mendapatkan anugerah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyarankan bagi Anda yang baru bergabung di pertemuan saat ini, ya, kita live sekarang online dan baru bergabung sekarang, nanti setelah ini Anda simak kajian yang sebelumnya sehingga ada ketersinambungan antara pembahasan yang lalu dengan sekarang yang coba kita uraikan. Ya, mohon izin Anda tarik nafas dulu 5-10 detik, saya izin untuk menghapus dulu. Ini benar-benar perjuangan, ya, malam hari ini terangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Alhamdulillah. Bismillah. Baik, saya izin menghapus, saya mohon maaf, saya bergerak ke arah sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, fokus dan siapkan betul apa yang akan kita coba uraikan. Dan saya ingatkan lagi juga, tolong malam ini mungkin Anda bisa punya tulisan, ya, untuk bisa merangkum apa yang saya coba sampaikan. Anda bisa gunakan yang Wahas Notes itu, dan buku juga Anda siapkan, ya, karena ini insya Allah agak lama saya menghapus karena kualitas tintanya cukup kuat. Baik, bismillah. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni dosa orang yang ngasih saya spidol sehingga sulit dihapus. Alhamdulillah. Baik. Ya, sampai sini dulu ya. Yang penting ada yang bisa kita tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita mulai fokus untuk bisa membahas apa yang akan coba kita uraikan. Sekali lagi, apa yang akan saya uraikan itu sebagian besar telah tertuang di buku yang telah saya sampaikan.
Di sini teman-teman bisa langsung masuk ya ke halaman 51 52 ya. 51 khususnya. Nanti ini akan coba saya uraikan pelan-pelan dari halaman sebelumnya dari 49 sampai dengan 52 ya. Anda tahan dulu, Anda fokus dengan saya dulu, nanti saya referensikan. Bagi yang Anda belum dapatkan ini, Anda bisa langsung ke Akhyar Store ya. Dimasuk ke aplikasi Akhyar Store, Anda dapatkan ini langsung satu paket dengan yang Wahas Note. Ini ya. Nah, ini untuk menulisnya. Jadi di sini ada kalendernya, di sini langsung ada buku bacaannya. Ya, sekalipun ada infak, saya sering katakan kepada Anda di pertemuan yang lalu bahwa semua stok yang tersedia di Akhyar Store sampai saat ini itu saya tidak mengambil spesial pun. Ya, jadi ini yang Anda dapatkan, Anda bisa belajar. Insya Allah Anda juga menghafal Quran. Mudah-mudahan Anda hafal. Hasil dari itu kita insya Allah akan infakkan kembali ya dalam situasi sekarang. Ada yang jadi APD, ada yang jadi masker, ya bilik disinfektan, ada yang sembako kita sebarkan lagi. Dan saya coba niatkan mudah-mudahan dengan infak itu Allah berkenan dengan sedekah yang kita keluarkan memudahkan kita menghafal Quran. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita berjamaah bersama-sama, mudah-mudahan jadi keringanan untuk kita. Baik, sebelum kita masuk pada tahap berikutnya yaitu tahap hafalan. Saya ingin ingatkan terlebih dahulu bahwa target menghafal 30 juz ya. Selama 30 hari itu membutuhkan fokus yang luar biasa. Saya ulang, membutuhkan fokus yang sangat luar biasa. Fokus ini juga teriring dengan pemanfaatan waktu yang Allah berikan dalam sehari itu ya sebanyak 24 jam. Ini waktu ini akan termanfaatkan dengan begitu padat sehingga mohon maaf kegiatan-kegiatan lain boleh jadi akan tereliminir, akan tertepikan. Kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang mungkin sebagian rutin dikerjakan, ya ini akan semua diarahkan untuk mendukung kepada hafalan Quran. Karena itu boleh jadi bagi sebagian kawan-kawan yang ingin bergabung untuk menghafal Quran dengan target 30 juz 30 hari ini, mungkin akan didapatkan kesibukan-kesibukan yang boleh jadi tidak bisa ditinggalkan, ya khususnya saat masuk Ramadan. Misal, saya meyakini ada kalangan para ummahat, ya, para ibu yang mungkin punya tugas nanti memasak, ada yang punya anak juga yang masih harus dirawat, ada yang masih diberikan ASI dan sebagainya. Kalaupun kemudian ada waktu-waktu yang nanti saya uraikan di sini, ya tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk bisa fokus mendapatkan 30 juz, maka Anda bisa mulai dari target yang ringan dulu di Ramadan kali ini. Dapatkan sebagiannya, kalau tak bisa diraih keseluruhannya, dapatkan sebagiannya dulu ya. Dan dari sebagian ini nanti saya ajarkan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang kalau kita mohonkan kepada Allah, yang sebagian itu justru menjadi kunci untuk mempercepat yang setelahnya bisa ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, mungkin dapatnya Ramadan cuma 3 juz misalnya. Tapi yang paling indah setelahnya Allah akan percepat hafalan kita. Mungkin yang 27 juznya tiba-tiba dalam 2 bulan saja, 3 bulan saja, atau bahkan hitungan sebulan kurang dan sebagainya. Yang penting kita betul-betul fokuskan niat kita untuk berikhtiar maksimal menghafal Quran. Nah, saya ingin tawarkan dulu, jika memang nanti didapatkan kesibukan yang sangat padat, sehingga tidak memungkinkan maksimal 24 jam untuk bisa fokus pada hafalan Quran, khususnya di Ramadan kali ini, karena ada tugas-tugas yang urgen yang harus dikerjakan, dan sekali lagi jangan pesimis. Ya, nanti Anda bisa bagi, misal di rumah ada 5 orang. Ya, ada ibu, memang semua sedang lockdown, tapi kan punya tugas juga. Ya, di sini ada ayah misalnya, ada anak 3 orang. Ya, taruhlah ibu punya kesibukan yang cukup padat, dibantu sebagian anak menyiapkan ini, menyiapkan itu dan sebagainya. Maka mungkin Anda bisa tugaskan satu anak untuk 30 juz fokus dan disupport oleh 4 orang yang lain. Ya, jangan ganggu dia, siapkan ruangannya, siapkan misalnya perlengkapannya, segalanya dan sebagainya. Yang lainnya ambil sebagian dari ini. Dan nanti siapkan untuk setelah Ramadan mengejarnya dengan pengajaran yang dinikmati. Maka pahalanya akan sama berbagi. Jadi, bukankah Anda masih ingat hadis Nabi yang sering saya sampaikan? Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajrihi syai'.
Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada sebuah kebaikan, maka ia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Duhai orang tua yang memfasilitasi anaknya, ya disupport, yuk kamu hafal ya, ambil, kamu satu orang, insya Allah perwakilan keluarga, jadi kebanggaan di akhirat, membimbing kami, bawa kami sampai ke surga menghadap Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, Anda fasilitasi, maka setiap huruf yang dia hafalkan, setiap ayat yang dia hafalkan sampai 30 juz, semua keluarga ini mendapat bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau ia mengamalkan, dapat transferan pahala lagi. Kalau ada murid dari dia, dapat lagi pahala. Masya Allah. Nah sekarang, izinkan saya masuk pada intinya. Ya, saya akan mulai dari yang sebagian dulu. Kalau Anda merasa kesulitan untuk mendapatkan semua, saya akan berikan target paling minimal dulu. Ya. Untuk di Ramadan kali ini, dalam 30 hari, berapa paling minimal yang mungkin bisa kita kejar bila waktu 24 jam ini belum bisa kita fokuskan untuk mendapatkan 30 juz hafalan. Ya, seperti menghapus nih, kalau nggak bisa dihapus semuanya, minimal sebagiannya. Baik, bismillah. Baik, kita fokus. Pelan-pelan, lihat dulu. Masih ingat saya sampaikan di pertemuan lalu? Ya, saya tanya kembali. Mushaf yang akan kita gunakan setiap satu halamannya ada berapa baris? 15 baris ya. Saya hitungkan lagi. Bismillah. Teman-teman, kalau Anda ambil mushaf standar, ya, ingat ya. Kalau saya sebut satu lembar, berarti begini. Ya. Ada seperti ini, kanan dan kiri. Ya, depan, belakang. Ini satu lembar. Kalau saya sebut satu halaman, berarti ini saja. Ya, atau ini saja. Kalau saya sebut satu lembar, berarti ini dan ini. Ya, jelas ya? Ini dan ini. Setiap satu halaman ini jumlahnya di mushaf standar 15 baris. Ya, kecuali Al-Fatihah dan halaman pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, selebihnya 15 baris. Berarti satu lembar itu 30 baris. Ini 15, ini 15. Baik ya? Baik. Sekarang saya tutup dulu sebentar. Nah, sekarang bila kita ingin ambil target yang paling ringan selama 30 hari bulan Ramadan, kita bisa keluarkan dengan yang paling santai caranya. Misal, satu hari kita ambil satu lembar. Ya, satu lembar per hari. Ya. Sehingga dalam 30 hari kita sudah mendapatkan 30 lembar. Ya. 30 lembar dalam 30 hari. Satu juz. Oke, saya ulang. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar. 10 lembar. Saya ulang, satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Jadi kalau kita memulai dengan satu lembar per hari dan 30 hari kita mendapatkan 30 lembar, artinya kita sudah mendapatkan 3 juz selama 1 bulan Ramadan. Ya. 30 lembar, 30 hari. 1 juz, 10 lembar. Maka kita bagi 30 dibagi 10, dapatnya 3 juz. Selama 1 bulan Ramadan. Kurang lebih 30 hari. Ya, kurang lebih 30 hari. Ini yang kita dapatkan. Jadi, kalau Anda ingin memasang target paling minimal, misal, saya ini waktunya nggak memungkinkan semua maksimal. Maka yang lain selain satu yang fokus tadi, ya perwakilan keluarga, maka ambil target paling minimal yaitu 3 juz selama bulan Ramadan. Tanpa batas. Jangan bicara usia. Sekali lagi, jangan bicara usia. Ya ingat, sahabat Nabi pun usianya banyak yang di atas 40 bahkan di atas 50 tahun. Dan mereka menghafal Quran dengan segala kenikmatannya. Dan selesai. Baik. Ini yang kita coba dapatkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa kita nikmati metode hafalannya dengan baik? Kita turunkan dulu untuk yang 3 juz ya. Baik, yang 30 juz simpan sejenak.
Untuk yang hafalan 3 juz selama 1 bulan, saya tinggal hapuskan saja. Ya. 3 juz dalam 30 hari, maka kita bisa turunkan model yang sebelumnya telah kita sampaikan dalam pola waktu sholat. Baik, masih ingat tadi yang saya sampaikan? Kita coba hafalkan setiap hari, 1 hari. Masih ingat berapa lembar? 1 lembar. 1 lembar. 1 lembar, tadi telah saya terangkan, berisi berapa halaman? 2 halaman. 1 lembar ini, ya, 1, saya turunkan ke sini, mohon izin. 1 lembar sama dengan 2 halaman. Sedangkan 1 halaman terdiri dari 15 baris. Kalau 1 halaman 15 baris, artinya 2 halaman 30 baris. Ya, 2 halaman sama dengan 30 baris. 2 kali 15, 30. Jadi kita ambil persamaan ke bawah, 1 lembar, ya, sama dengan 30 baris. Nah, artinya dalam 1 hari, kita akan menghafalkan 1 lembar, yaitu 30 baris. Ya. 1 hari, 1 lembar, 30 baris. Nah, sekarang 30 baris ini, kalau kita ingin gunakan metode yang sangat santai, sangat ringan, sehingga mudah untuk bisa kita dapatkan dalam hafalan yang dimaksudkan, kita, teman-teman sekalian, bisa menggunakan metode waktu sholat yang kemarin kita uraikan dalam bacaan. Inilah rahasianya, kenapa saya awalkan kebiasaan membaca mengikuti waktu sholat, karena kebiasaan itu nanti akan diterapkan saat Ramadan untuk menggunakan hafalan dengan metode yang santai. Baik, jadi kita turunkan subuh, ya. Subuh, alhamdulillah. Zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah, kita memiliki 5 waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita punya target 30 baris. Nah, kalau Anda sehari melihat halaman atau bahkan barisnya, maka secara psikologis akan terasa panjang. Banyak. Ya, wah ini banyak nih, 1 hari baru melihat ininya saja. Tapi kalau kita bagi, dan kemudian kita jadikan bagian program sesuai dengan masa waktu yang kita coba lalui, maka 30 ini kita bagi kepada 5. Ya, 30 dibagi 5, maka kita dapatkan 6 dalam setiap waktu sholat. 6. Oke? 6, 6, 6, 6. 6 baris saja. Ya. Kalau kemudian ini masih terlihat seperti panjang, Baik. Padahal ini sudah bonus loh. Ya. Bonusnya apa? Hari pertama Anda dapat bonus. Al-Fatihah insya Allah nggak kita masukkan hitungan. Karena sudah ada dalam jiwa insya Allah. Ya, hafal di dalam jiwa. Tapi Al-Baqarah, halaman pertama, kan cuma berapa baris? Ya, 5 ayat tuh. Nggak ada 15 baris. Itu sudah bonus sendiri. Ya, sudah bonus sendiri. Jadi, sudah kita dapatkan. Nah, cuma saya bicara yang setelahnya dulu. Kalau ini terasa agak panjang pun, metode yang bacaan terapkan. 6 bagi 2, 3 baris. 3 sebelum subuh, 3 setelah subuh. 3 sebelum zuhur, 3 setelah zuhur. 3 sebelum asar, 3 setelah asar. 3 sebelum maghrib, 3 setelah maghrib. 3 sebelum isya, 3 setelah isya. 3 baris. Yuk kita lihat. Misal, bismillah. Ini kita masuk ke mushaf, saya bukakan supaya mudah kita untuk bisa menggunakannya. Nanti di pertemuan berikutnya, teman-teman juga tolong simpan mushaf ya di depannya. Jadi begitu saya buka, Anda ikuti sehingga apa yang saya bahas selaras dengan apa yang sedang Anda saksikan. Baik,
Ini yang bagian pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik ya. 6 baris pertama. 6 saja. Dari 15 ya dikurangi 6, 9. Nah 9-nya tidak ada. Yang ada cuma 6. Satu halaman. Tambah 15, 21. Yang tadinya kita coba 30 karena bagian pertama ada bonus tuh. Ya, ya. Bonus 9-nya tidak ada, maka cuma 21 baris yang kita hafalkan. Oke, sekarang kita terapkan ini dulu ya. Ini kita simpan dulu lah. Ya, insya Allah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masukkan yang ini dulu. Ya, misal kita ingin terapkan 3 baris, 3 baris. Ini 1, 2, 3. Kalau kita ambil ini 3 baris cuma 2 ayat. 1, 2, 3, 2 ayat loh teman-teman sekalian. 2 ayat Anda bayangkan. 3 baris 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Misal, nanti kalau ayat tergantung ya, ada ayat yang panjang juga yang mungkin 15 baris cuma 1 ayat seperti Al-Baqarah 282. Cuma supaya tidak hilang psikologi kita merasa panjang, jadikan baris. Sebelum subuh 3 baris hafalkan. Bismillah. Insyaallah kalau kita fokus betul, berniat benar, ini Allahu Akbar, nggak akan lama ini. Paling sebentar. Ya, sebentar karena Anda sudah biasa baca. Jadi nanti sebelum Anda hafalkan, nanti saya akan teruskan ke step berikutnya, Anda baca dulu. Ya, misal baca sampai dengan 10 kali, ya, paling minimal 5 kali. Baca dulu, misalnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa lahum 'adzabun 'adzim. Ulang lagi sampai 5 kali misalnya paling minimal, baru setelah itu Anda coba hafalkan 3 baris ini. Insya Allah nggak sampai 10 menit. Ya. 10 menit itu terlampau lama juga, nggak sampai 10 menit bisa nih. Ya, terus Anda investasi 10 menit sebelum subuh, ya tentunya setelah sahur kan, setelah sahur ambil ada waktu 10 menit, tahan dulu, jadi usahakan berhenti sahur itu 15 menit ya sebelum subuh, jadi 5 menitnya isi dulu supaya longgar, sambil istighfar, doa kepada Allah, minta dimudahkan. 10 menitnya mulai untuk 3 baris. Kemudian setelah subuh 3 baris lagi. Ya, sambil zikir, selesai, nunggu syuruk, 3 baris lagi. Nanti begitu Anda selesai ini, 3 baris ini selesai, kemudian sholat subuh. Nah, ingat polanya. Saya pelankan sedikit ya. Mulai menghafal sebelum subuh. Baca dulu 5-10 kali, hafalkan. Sholat subuh, setelah subuh, masuk ke yang ini, 3 baris selanjutnya. Ya, baik. Hanya saran saya begini, saran saya, setiap ada sholat sunnah, praktekkan apa yang telah Anda hafalkan. Misal, ini kan mau sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh, ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka praktekkan di dalam sholat yang telah dihafalkan. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Setelah subuh, kita akan berusaha menghafalkan 3 baris lagi. Sebelum menghafal yang ini, ulang dulu yang ini. Ya, supaya kuat. Ya, supaya tertanam dalam jiwa kita. Jadi kalau kita menghafalkannya pelan-pelan, sebagian-sebagian, itu ada bahasa Quran di surah ke-25. Al-Furqan ayat 32. Ya, wa qala alladzina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dijawab oleh Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya, orang-orang kafir berkata, ya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad SAW seluruhnya langsung 30 juz? Dijawab oleh Allah, justru diberikan sebagian supaya kami kuatkan, ya, kami tanamkan Quran itu secara kuat dalam jiwanya. Nah, jadi kalau Anda menghafalnya seperti ini kekuatan hafalan itu akan kuat dalam jiwa karena langsung dipraktekkan, praktekkan. Warattalnahu tartila, dan dibacakan, kami bimbing bacanya secara tartil. Jadi sebelum masuk ke sini, ulangi dulu yang ini, teruskan ini. Nah, Anda sudah mendapatkan 6 baris. Menuju ke zuhur, kan ada duha, ada syuruk sebelumnya. Ya, ada duha, awal duha itu syuruk, pertengahan duha, akhir duha. Ini praktekkan lagi di sini. Sekarang sudah jadi 6 baris. Ya, praktekkan dalam salat duha. Nah, jadi sebelum sampai ke sini, sampai ke zuhur, mungkin ada aktivitas yang lain, silahkan. Anda kerjakan duha dulu. Ya, ada yang misalnya Anda kerja dari rumah, ya, work from home. Yang lain mengerjakan yang lagi, ibu masak lagi misalnya, ya, sambil mengulang-ulang yang ini, silahkan kerjakan. Atau kalau nggak bisa sambil diulang, ya Anda dengarkan aja setel murotal
murotalnya setel, tapi batasin sampai ke sini aja. Ya, sehingga sampai terus terputarkan di benak Anda. Nah, kemudian masuk kepada waktu zuhur, jeda sebelum zuhur, Anda ambil jeda untuk menghafal lagi tambahan 3 baris. Nanti ada qabliyah zuhur, praktekkan dulu yang ini, bacakan. Kemudian setelah zuhur, tambah lagi 3 baris. Ya, jadi Anda dapat 6 baris lagi. 6 baris tambah 6 baris, sudah dapat 12 baris. Nah, nanti saat Anda sudah dapatkan ini 10 menit, Anda bisa mengulang dengan yang ini juga. Masukkan ini ke sini. Ya, jadi 12 baris tuh diulang lagi, sedikit lagi sampai kepada 1 halaman. Nah, sampai ke asar demikian teruskan. Jadi sebelum asar tiba, Anda sudah mendapatkan 15 baris. Ya, karena ini 6 tambah 6 12 tambah 3 15 baris. Berarti sebelum asar setiap hari targetnya sudah 1 halaman. Sebelum asar 1 halaman. Ya, ba'da asar tambah lagi 3 baris. Jadi Anda sudah mendapatkan 18 baris. 1 halaman plus 3 baris. Demikian seterusnya maghrib sampai ke isya. Nah, kalau kebetulan qadar Allah misalnya wilayah sekarang pandeminya menyebar, wilayah Anda merah dan sebagainya, dan qadar Allah Anda mengerjakan tarawihnya misalnya berjamaah di rumah, ya, jangan berkecil hati kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Apalagi wilayah Anda misalnya merah dan anjurannya memang stay di rumah, ini sedang diatasin, udah ikutin aja, tinggal di rumah, Anda berjamaah. Toh Nabi pun kan memperbanyak tarawihnya dulu di rumah, sebagiannya di masjid, ya, supaya Allah tidak jadikan jamaah semua ke masjid. Memang kalau kita dapatkan kesempatan ke masjid dalam situasi yang tenang, normal, atau tempatnya nggak masuk pandemi di situ, tenang, semua dikuasai dengan baik, terkendali bagus, silahkan tunaikan ke masjid. Tapi dalam situasi yang rumit seperti ini, di tempat Anda misalnya sudah dianjurkan dan memang disampaikan di wabah nggak terkendali, maka di rumah. Nah, boleh nanti saat tarawih kalau sendiri-sendiri, ya, kalau sendiri-sendiri Anda bisa praktekkan hafalan ini sampai dengan 1 lembar, bawa dalam tarawih. Ya, tapi kalau berjamaah misalnya Anda masih ragu, baca surat yang hafal, nanti sebelum tidur ulangi lagi 1 lembar hafalan Anda. Ya, sambil pegang mushaf. Ulangi sampai Anda merasakan kenikmatannya dalam menghafal. Begitu selesai Anda sempurna hafalan ini 1 lembar, ya, selesai sebelum tidur, Anda istirahat tidur dan siapkan bangun di malam hari untuk tahajud sebelum sahur. Ya, kalau sahurnya misalnya 2:30, ya Anda bangunlah 2:30. Ya, 2:30 itu kan nggak mungkin langsung sholat. Yang mana ada orang bangun langsung sholat. Bangun duduk dulu kan. Ya, mending Anda kucak, ya, tiba-tiba udah jam 4 gitu kan, hingga 1/2 jam. Anda wudhu lagi, nah malamnya sholat, ini yang diulang 1 lembar. Ya, 1 lembar ulang, setelah 1 lembar diulang, kemudian Anda coba baca, yang akan Anda hafalkan berikutnya 1 lembar lagi. Ya, baca lagi, tunggu sahur. Ya, begitu sahur selesai, tadi ulang lagi seperti awal. 5 menit, tenangkan dulu, atur nafas dulu, kemudian setelah itu baru teruskan untuk yang selanjutnya, lembar yang kedua. Kalau ini konsisten kita kerjakan, insya Allah saya punya keyakinan yang sangat kuat, dan ini paling mudah, paling gampang. Insya Allah dengan izin Allah Anda akan menghafalkan dengan hafalan yang sangat kuat 3 juz selama Ramadan. Ya, dan Anda akan bertanya pada saat itu, kemana aja saya selama ini? Ternyata 3 juz itu bisa dalam 1 bulan. Kalau 3 juz bisa dalam 30 hari 1 bulan, artinya 30 juz kan bisa diselesaikan dalam berapa? 10 bulan. 10 bulan, 300 hari. 10 bulan. Dan Anda sudah mengalami berapa bulan dalam hidup? Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa masa yang sudah Anda habiskan selama ini? Anda kemana saja? Berapa bekal yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karena kurang bekal ini, kebanyakan sering panik sekarang. Panik gitu. Diuji dengan COVID-19, sekarang panik. Ketakutan yang sangat berlebihan. Kan? Kalau kita niatkan untuk menjaga, supaya orang lain tidak terluka, apa itu normal, kita isi dengan ibadah. Tapi ini aneh gitu kan. Ada kepanikan yang sangat berlebihan, ketakutan yang sangat luar biasa. Saya sering katakan, kematian itu bukan disebabkan, oleh corona kah? Bukan disebabkan oleh penyakit tertentu kah? Kematian itu bila ajal tiba, maut datang, wafat. Ya, malaikat maut itu tidak akan lihat Anda kena COVID ataupun tidak. Kalau tiba waktu, dia akan datang menembus dan menjemput Anda.
Nah, dan saya ingatkan, hati-hati, saya ingatkan betul kepada teman-teman yang saya dapatkan, mohon maaf saya lompat sedikit untuk mengingatkan, saya dapatkan informasi bahwa sebagian wilayah menolak jenazah untuk dikuburkan. Demi Allah saya katakan, sikap muslim beriman tidak mungkin seperti itu. Sikap muslim beriman tidak akan menolak. Duhai teman-teman, dimanapun Anda berada, dengarkan kalimat saya ini. Jangan pernah sekali-kali jika Anda muslim, orang beriman menolak jenazah, khususnya orang beriman muslim untuk dimakamkan di tempat pemakaman yang telah tersedia. Jangan sekali-kali lakukan. Khususnya bagi yang wafat terkena COVID ini. Karena status mereka bahkan disebutkan langsung oleh Nabi SAW, asy-syuhada'u khamsatun. Ya, asy-syuhada'u, orang-orang syahid itu, kata Nabi, saya contohkan, ada 5 di antara sekian yang banyak. Yang pertamanya, al-mat'unu, orang yang wafat karena wabah. Bahkan kalau kita ilustrasikan, orang yang berjihad fisabilillah, syahid dunia dan akhirat, jihad untuk mempertahankan supaya masyarakat aman. Makanya dia datang ke medan perang mempertaruhkan jiwanya supaya yang lain aman. Ya, dia wafat untuk menjaga keamanan Anda, maka dinilai syahid dia dunia dan akhirat. Orang yang kena virus, dia diisolasi, menjaga, dia berperang dengan virus supaya nggak kena Anda, supaya nggak mengenai Anda. Karena itu ketika dia wafat, Allah apresiasi. Dia diberikan pahala syahid akhirat. Ya, walaupun bukan syahid dunia, tapi syahid akhirat, nilainya syahid. Allah mengangkat orang ini dengan syahid akhirat. Dan Anda menolaknya, nah siapa? Allah memuliakan, Allah pencipta kita memuliakan orang ini. Kenapa kita hamba lantas menghinakannya? Atau bahkan menolaknya? Karena itu, saya sering katakan, ya saya rilis video saya yang kemarin bahwa Anda yang saat ini, mohon maaf, terdahului oleh pasangannya, entah yang suaminya meninggal duluan, atau istrinya meninggal, ada anak, atau sebaliknya orang tua meninggal, atau teman, karena wabah ini, jangan bersedih. Ya, biasa. Sedih itu biasa. Yang saya maksudkan jangan larut, meratapi kesedihan, tidak. Justru kita mesti sadar, setiap kita akan pulang. Toh tidak ada wabah pun, kalau waktunya tiba pasti meninggal. Tapi berbahagialah, karena ia pulang dalam keadaan terhormat. Tinggal kita, statusnya besok, seperti apa kita pulang di hadapan Allah. Karena itu duhai teman-teman yang sebagian tempat menolak, ya kita mesti renungkan, apa kita pun akan diterima saat pulang menghadap Allah. Jangan-jangan yang ditolak ini justru diinginkan oleh Allah dimakamkan di tempat yang paling mulia. Dan Anda yang menolak tidak mendapatkan prestasi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita istighfar, berikan kemudahan, dan tolong juga yang ya punya kewenangan, diedukasi masyarakatnya, dijelaskan kepada mereka bahwa yang sudah meninggal ini sudah dibersihkan, virusnya sudah tidak ada dari luaran tubuhnya. Ya, orang pasti tahu lah, mengerti virus itu kalau nggak menempel di luar, di dalam tubuh dia sudah masuk. Orang meninggal kan sudah dibersihkan, kainnya dibersihkan pakai sabun, yang lain-lainnya ada disinfektan, selesai, ditutup. Ya, kafannya sudah bersih, apalagi ada yang dibungkus lagi dengan plastik, sudah bersih. Dimasukkan ke alam kuburnya, apa yang mau ditularkan? Kalau protokolnya dijalankan dengan benar. Kecuali kalau jenazahnya batuk atau bersin lagi, Anda lari aja. Ya, artinya belum meninggal gitu. Ya, jadi dah kita kembali lagi ke sini. Saya mohon maaf ya, kita mesti ingatkan karena ada beberapa bagian yang tidak perlu terjadi. Baik, jadi insya Allah dalam sebulan, ya selama Ramadan metode santai kita hafal berapa? Belum tentu 3 juz kalau Anda tidak fokus. Ya, jadi tetap fokus, tetap niatkan dengan tulus dan jadikan semua ada rasa dalam hafalan sehingga diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang santai. Ya, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Saya hapus dulu. Anda tinggal tarik nafas sehingga nanti kita ada space yang lain lagi. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, ini yang metode santai kita sudah dapatkan. 1 hari 1 lembar, 30 hari 30 lembar, sama dengan 3 juz dalam 1 bulan, insya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya itu nanti ada kebiasaan, ada kerinduan. Kalau sudah ada rasa tuh membekas dalam jiwa. Biasanya semua yang berkesan di jiwa itu selalu ingin diteruskan. Ya, dari pandangan mata ke mushaf jatuh ke hati. Dari hati muncul rasa, dari rasa ingin selalu kembali.
ingat lagi, itu yang kemudian kita teruskan kepada Quran. Jadi kalau Anda pada manusia, pada yang lain bisa, kenapa pada Quran firman Allah yang kita cintai, ya tidak bisa kita punya kerinduan ke situ. Kan cinta itu melahirkan rindu. Anda cinta pada anak, rindu pada anak. Anda cinta pada Al-Quran, Anda akan rindu pada Al-Quran. Ya, itu poinnya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dengan 3 juz, kesananya akan ingin mengejar, sehingga pengejaran itu menghasilkan percepatan. Ya, itu sudah rumus di fisika juga demikian. Kalau kecepatan kita meningkat, maka percepatannya akan semakin kuat. Ya, jadi jarak tempuhnya walaupun panjang, tapi karena waktu tempuhnya dipercepat oleh kita, maka jaraknya akan terlihat seperti mengecil. Ya, Anda mau ke Jakarta misalnya dari Bekasi 30 km per jam. Kalau Anda pakai mobilnya, jalannya cuman kecepatan 50 km per jam, mungkin sampainya berapa lama gitu kan. Nah, tapi kalau Anda tancap gas lagi, ya 100 km per jam misalnya, atau 120 km per jam dalam tahap masa aman, maka waktu tempuhnya akan lebih cepat untuk Anda dapatkan. Demikian menghafal Quran. Kalau kita sudah punya rasa, kemudian kecepatan kita menguat, maka waktu tempuhnya semakin cepat, yang tadinya 10 bulan, boleh jadi diselesaikan dalam 5 bulan, 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan sebulan setelahnya. Sekarang, jika saya ingin mendapatkan 30 juz dalam 30 hari. Nah, tadi 3 juz 30 hari. Sekarang 30 juz insya Allah dalam 30 hari. Maka bagaimana cara yang harus kita jalani? Baik teman-teman, fokus. Pembahasan tentang ini akan kita uraikan di bagian selanjutnya, di part ketiga insya Allah. Ya, jadi bersabar, ikuti dulu apa yang saya sampaikan pelan-pelan, rencanakan dulu targetnya dengan maksimal, duduk dengan keluarga Anda, kemudian petakan, kalau bisa carikan dulu kesepakatan, kalau mau semuanya, kalau mau perwakilan 30 juz, maka mulai siapkan perlengkapan-perlengkapannya, keluarkan ayat-ayatnya dulu. Jadi ada ayat-ayat misalnya di Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'd, ayat ke-23 sampai 24. Nanti ada satu orang pemimpin keluarga yang bisa menggandeng. Oh, Masya Allah, bapak ibunya digandeng, ibu yang telah mengandung melahirkan, bapaknya yang merawat, yang mendidik. Terus pasangannya, kalau dia telah menikah, suami gandeng istri, atau istri gandeng suami, terus anak-anak, itu di bawah, digandeng ke surga, ikut di belakang. Ya, apa amalan orang itu? Di antaranya ada ahli Quran. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha, ada para penghafal Quran akan masuk ke dalam surga Aden. Nah, kemudian wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dia menggandeng bapaknya yang soleh, ibunya yang salihah, ya, digandeng tuh. Kemudian pasangan-pasangannya dan keturunan-keturunannya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan setiap dia akan melewati pintu surga, jadi dia surganya surga paling indah tuh. Terus dia melewati pintu-pintu surga yang lain. Maka disambut, malaikat tuh berjejer baris, disambut. Setiap lewat diucapkan selamat, sabar saat di dunia, selamat, sabar ya. Kamu sabar menghafal Quran, sabar meluangkan waktu, sabar meluangkan tenaga, sabar meluangkan biaya, sabar. Makanya sabar. Anda bisa sabar beli pulsa, kenapa nggak sabar beli mushaf, beli buku, nggak sabar untuk bisa meluangkan waktu? Ya, sabar. Karena ada satu bagian dari episode kehidupan kita yang akan sangat menentukan. Dan keindahan itu akan tiba ketika Allah mengatakan kepada kita, silahkan masuki surga yang telah engkau rindukan itu. Dan yang paling dahsyat, samping kanan kita ayah kita, samping kiri kita ibu kita, ada pasangan kita dan keluarga besar kita. Pada saat itulah kebahagiaan hakiki akan terjadi di tempat yang paling abadi, yang tidak pernah ditembus oleh makhluk siapapun. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tak pernah ditatap mata, tak pernah terdengar telinga seperti itu, tak pernah kita bayangkan seperti saat ini pun kita lamunkan, dan itulah tempat paling indah yang insya Allah kita bisa dapatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Saya ingin ingatkan, mohon izin menyampaikan beberapa pengumuman bahwa insya Allah bila tidak besok, insya Allah hari Ahad saya akan sambungkan part ketiga. Lalu setelah itu kita kembali ke kajian Al-Quran Sunnah Solution untuk melanjutkan bahasan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan dengan bahasan tafsirnya maka akan lebih menguatkan kepada hafalannya.
Ini pertama. Yang kedua, saya ingatkan kepada teman-teman yang sudah terdaftar di sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal. Nanti setelah ini selesai, saya akan sediakan waktu yang khusus untuk Anda di situ untuk fokus menyiapkan kepada kurikulum di bulan Ramadan, ya, sesuai dengan saat teman-teman mendaftar. Jadi ada 2.500 orang sudah masuk di sistem kami. Anda nanti siap-siap, Anda akan diberikan info oleh admin kita. Jadi di situ nanti Anda fokus dan dengarkan informasi yang disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman yang berjuang di garda terdepan, di nakes, ya, dokter, perawat, tetap semangat. Ya, kalaupun tak ada satu orang pun yang mendukung Anda, walaupun hanya satu orang, maka demi Allah saya katakan itu saya. Ya, saya bersama Anda, saya mendoakan Anda semua, dan saya berusaha keras apa yang bisa memudahkan tugas Anda. Insya Allah saya dan teman-teman coba maksimalkan. Ya, maka itu sampai malam ini pun teman-teman yang khususnya di nakes, ya, dokter, perawat yang memang khusus menangani yang COVID-19 ini, kalau sekiranya Anda memerlukan apa yang bisa saya support, sinergikan, yang bisa saya mampu lakukan, disampaikan. APD kita insya Allah coba kita kirimkan sepanjang kita mampu, ada berapa kita akan kirimkan. Ya, Anda nanti tinggal masuk misalnya DM di Instagram kami, ya di Hidayat Official, Anda masuk ke situ atau di sini di kolom kita. Ya, jadi saya ingatkan, saya mohon maaf nih. Ya, kadang ada beberapa teman-teman ngambil potongan video, diupload di yang lain lagi, dihapuskan sumbernya. Nah, kalau sumbernya dihapus, maka saya nggak bisa komunikasi, nggak bisa melihat, staf saya nggak bisa mengamati. Jadi yang motong-motong juga video, tolong sampaikan, ya, ke staf, ke admin, sumbernya disebutkan, sehingga kalau ada konsultasi atau apapun itu bisa tersambung dan bisa saya amati. Anda bisa tuliskan di situ, misalnya Anda dokter di mana atau perawat di mana, butuh APD, jumlah berapa, nanti yang ada yang saya bisa dapatkan, saya akan kirimkan, ya, sepanjang yang kita bisa lakukan, kita maksimalkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan supaya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berkenan mengangkat dengan segera COVID-19 ini dan menyatukan kita semua dalam kebaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah muliakan kita, semoga Allah lancarkan kegiatan kita, dan semoga Allah sekali lagi merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waj'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin wa nuran lana fil barzakhi ya arhamar rahimin. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.